Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mengulas kisah di request sobat sanak tentang Kesultanan Kota Waringin. Sebelum berdirinya Kerajaan Kota Waringin, Raja-Raja Banjar sebagai penguasa sepanjang pantai selatan dan timur Pulau Kalimantan telah mengirim menteri-menteri atau ketua-ketua untuk mengutip upeti kepada penduduk Kota Waringin. Selepas itu, dua orang menteri dari Banjar bernama Majan Laut dan Tongara Mandi telah datang dari Tabaniu ke Kumai dan tinggal di situ. Kedua bersaudara inilah yang mula-mula membawa Islam ke wilayah Kota Waringin. Majan Laut kemudian terlibat perseteruan dengan saudaranya dan selanjutnya ia pindah dari Kumai ke Belitung dan tinggal di sana. Tongara Mandi kemudian pindah dari Kumai ke daerah Kuala, Kota Waringin, di mana dia sebagai pendiri Kota Waringin lama di pinggir Sungai Lamandau. Dia kemudian meninggalkan tempat ini karena diganggu oleh lanun atau perompak dan membuka sebuah kampung baru lebih jauh ke hulu di Sungai Basarah, salah satu anak sungai di sebelah kiri. Dalam hikayat Banjar, tokoh yang mendapat perintah dari marhum Penambahan atau Sultan Banjar IV yang berkuasa 1595-1638 untuk menjabat Adipati Kota Waring bernama Dipati Ingganding dari golongan Andin dan juga sebagai mertua dari Pangeran Dipati Antakusuma karena telah menikahi Andin Juluk, putri dari Dipati Ingganding. Sebelumnya Pangeran Dipati Antakusuma juga menikahi Nyai Tapu, putri dari seorang mantri Sakai atau kepala daerah Kahayan. Pada masa sebelumnya, Sultan Musta'in Billah telah menikahkan Dipati Ingganding dengan Aji Ratna Putri Aji Tanggul atau Adipati Pasir. Pasangan ini memperoleh dua putri, yaitu Andin Juluk dan Andin Hayu. Lebih kurang 15 tahun kemudian, Kiai Gede, putra dari Majan Laut, datang dari Belitung dan tinggal dengan pamannya, Tonggara Mandi. Selama 35 tahun pemerintahan Kiai Gede. Saat itu pula kedatangan Pangeran Dipati Antakusuma, putra dari marhum Panembahan Sultan Banjar IV. Kedatangannya disertai Putri Gilang anaknya. Sebelumnya mereka bersemayam di Kahayan, Mendawai, dan Sampit. Kemudian mereka berangkat ke Sembuluh dan Pembuang. Di tempat terakhir inilah Pangeran Dipati Antakusuma sempat tertarik dan ingin bersemayam pada lokasi tersebut, tetapi dilarang oleh para menterinya. Ia bersumpah bahwa semenjak saat itu, tempat tersebut dinamakan Pembuang, artinya tempat yang terbuang atau tidak jadi digunakan. Dengan semangat tinggi tanpa putus asa, rombongan berusaha melanjutkan perjalanan. Kali ini tidak lagi menyusuri pantai, tetapi menuju ke hulu sungai yang akhirnya tiba di suatu desa yang bernama Desa Pandau. Masyarakat suku Dayak yang sudah lama berada di Desa Pandau, berada di bawah kepemimpinan Demang Petinggi di Umpang, akhirnya menerima kehadiran rombongan Pangeran Adipati Antakusuma. Demang Petinggi sebagai kepala suku Dayak menyerukan kepada rakyatnya agar menerima rombongan Pangeran Adipati Antakusuma ini yang mana akan dijadikan raja dari rakyat Dayak dengan syarat raja harus memperlakukan kita bukan sebagai hamba tetapi sebagai pembantu utama dan kawan yang terdekat atau sebagai saudara yang baik. Usulan ditimbang dan diterima baik oleh pangeran dan seluruh rombongannya. Dari pihak suku Dayak Arut mengusulkan agar perjanjian ini bukan sekedar di bibir saja, melainkan harus bermaterai darah manusia yang diambil seorang dari suku Dayak Arut dan seseorang dari pihak Banjar kelompok Pangeran Adipati Antakusuma.
sukar diterima oleh pikiran manusia hanya untuk sebuah janji saja. Tetapi karena adat mendesak, maka masing-masing menarik salah seorang di antara kedua rombongan untuk dijadikan korban perjanjian. Kedua calon korban ini tidak pernah menyangkal, malahan mereka merasa bangga karena terpilih sebagai korban. Mereka menganggap kesatria dan pahlawan bangsa. Dengan rela mereka dijadikan korban perjanjian setia antara kedua suku yang saling mengikat rasa kekeluargaan. Sebelum kedua calon korban ini berdiri, siap untuk dikorbankan, mereka mengadopsi sebuah batu, tancapkan ke tanah sebagai bukti turun-temurun saksi sepanjang masa. Calon korban dari suku Dayak berdiri menghadap ke hulu asal datangnya. Dan seorang calon korban dari rombongan Banjar, Pangeran Adipati Antakusuma, berdiri menghadap hilir, menunjukkan asal kedatangannya. Dengan sikap satria, kedua calon korban ini menunggu saat akhir hidupnya dengan sabar menanti sampai selesai upacara perjanjian antara dua belah pihak. Setelah selesai upacara sumpah setia, kepala suku Dayak Arut mencabut mandaunya dan ditusukkan menembus ke dada korbannya dan darah pun mengucur deras. Korban dari rombongan pangeran ditusuk pula hingga kedua darah korban ini memancur, bersilang, dan menetes jatuh menjadi satu membasahi tanah. Percampuran darah secara langsung dan disaksikan seluruh rakyat kedua belah pihak inilah yang dimaksud untuk mempersatukan segala rasa dan pikiran dalam segala rencana bersama. Perjanjian ini selanjutnya dinamai Panti Darah Janji Samaya, yang sekarang terkenal dengan nama Batu Batahan, di Pandau, daerah Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kesultanan Kota Ringin yang diperintah oleh Pangeran Adipati Antakusuma sejak 1679. Dalam masa pemerintahannya, Pangeran Adipati Antakusuma mengangkat Kiai Gede menjadi Perdana Menteri Kerajaan Kota Waringin. Untuk pertama kalinya, Keraton Kesultanan dibangun di Kota Waringin Lama dengan nama Astana Al-Nusari. Selanjutnya pada tahun 1814, Keraton Kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan yang disebut dengan Keraton Kuning atau Indra Kencana. Video kali ini kita akan mengulas seorang ulama penyebar agama Islam di tanah Kalimantan Tengah. Sobat Sanak semuanya, Kecamatan Kota Waringin Lama adalah salah satu kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bukti tertuanya kecamatan ini berawal dengan masuknya Kiai Gede, memiliki nama asli Abdul Qadir As-Sekap, merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Kota Waringin Barat. Konon nama Kiai Gede karena ukuran tubuhnya yang sangat besar. Itulah karena ukuran tubuhnya yang tinggi dan besar, masyarakat percaya kalau Masjid Jami Kota Waringin yang hingga kini masih berdiri kokoh adalah buah adikarya Kiai Gede. Masjid Jami berdasar cerita dibangun Kiai Gede di pedalaman, kemudian dibawanya langsung sendiri ke Kota Waringin, kata salah satu warga setempat yang juga mengurusi area pemakaman Kiai Gede. Makamnya yang terletak tidak jauh dari komplek Astana Al-Nursari nampak tak berbeda dari kubah lainnya. Namun begitu memasuki ruangan langsung membuat terkesima. Bagaimana tidak, antara dua makam terdapat di dalam kubah. Ada perbedaan yang sangat mencolok menyangkut ukuran. Jika yang satunya berukuran normal, lainnya memiliki panjang hampir 3 meter. Dan makam berukuran lebih panjang inilah tempat persemayaman terakhir Kiai Gede, tokoh penyebar agama Islam di Kota Waringin. Kuburannya sangat panjang, tidak seperti orang pada umumnya, sekitar 3 meteran. Sedang kubur yang satunya adalah makam salah seorang pengikut setianya, ujar pengurus kubah.
Sobat Sanak semuanya, bahwa Kiai Gede berasal dari Demak dan masuk ke kota Waringin tahun 1595. Berdasarkan catatan sejarahnya, kalau Kiai Gede adalah ulama yang berasal dari Demak. Namun karena sikap membangkangnya, akhirnya diusir dari kerajaan oleh Raja Demak. Ketika itu, Kiai Gede beserta pengikutnya dilarang melakukan peperangan pada hari Jumat. Ketika melakukan peperangan, pasukannya kalah. Akhirnya, ia harus menanggung konsekuensinya. Dibuang jauh dari kerajaan dan akhirnya terdampar di kerajaan Banjar. Setelah sebelumnya sempat melalui Gresik. Pada masa itu, kerajaan Banjar, Kiai Gede diutus untuk menyebarkan Islam ke kota Waringin Barat pada tahun 1595 Masehi dengan pengikut tak kurang dari 40 orang. Berangkatlah Kiai Gede menyusuri Sungai Arut hingga ke pedalaman Sungai Lamandau dan Balantik, Nangabulik, Sukamara. Dalam perjalanannya menyebarkan Islam, akhirnya Kiai Gede bertemu dengan Pangeran Adipati Antakusuma, putra Sultan Musta'in Billah, Raja Kerajaan Banjar. Selanjutnya berdirilah Kesultanan Kota Waringin dengan Kiai Gede sebagai Mangkubumi pertama mendampingi Pangeran Adipati Antakusuma. Ini dapat dibuktikan dengan adanya tulisan berbahasa Jawa yang tertera pada beduk yang ada di Masjid Jami Kota Waringin. Kiai Gede meski telah tiada, namun jejak-jejak penyebaran agama Islam yang ditinggalkannya masih sangat kental hingga kini. Demikian ulasan tentang ulama penyebar agama Islam di Kalimantan Tengah, Kiai Gede. Wallahu a'lam bishawab.